Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang simulasi Monte Carlo. Jadi, apa itu simulasi Monte Carlo? Monte Carlo sendiri itu memang ada nama daerah, namanya Monte Carlo, dan dia itu adalah daerah yang terkenal dengan gambling ya, terkenal dengan judi. Dan gambling atau judi itu dia identik dengan apa? Ya walaupun ada tekniknya ya, tapi dia identik dengan kejadian acak atau kejadian random. Jadi sederhananya teknik Monte Carlo atau simulasi Monte Carlo adalah simulasi yang kita melibatkan kejadian acak atau random dalam simulasinya atau simulasi kita. Dan salah satu dari aplikasi teknik Monte Carlo yaitu untuk mencari sebuah luasan atau mencari sebuah volume. Ya, itu adalah salah satu aplikasinya. Dan saat ini kita akan belajar itu. Kita mulai pada mencari sederhana, yaitu mencari bola dua dimensi atau lingkaran. Jadi misalnya kita punya sebuah lingkaran, dan lingkaran itu dia berada pada sebuah meja misalnya, sebuah meja kotak. Dan nanti misalnya lingkaran ini ya, bayangkan lingkaran ini itu dia sebuah mangkok dan kotaknya itu meja. Nanti kita jatuhkan bola pingpong dari atas secara random. Nanti kita bisa lihat bola yang jatuh di meja berapa dan bola yang jatuh di mangkok kita itu berapa. Karena kalau sudah seperti itu, bentuknya seperti itu, maka peluang masuknya bola pingpong ke mangkok kita itu akan sebanding dengan luas dari mangkok itu sendiri. Jadi sederhananya nanti di sini kita akan berikan titik-titik. Banyak titik-titik, semakin banyak semakin bagus. Titik-titik yang random ya, bukan terstruktur, yang random. Nanti kita lihat di titik mana, atau kalau titiknya itu berada di dalam lingkaran ya kita hitung di dalam lingkaran. Nanti kita bagikan titik yang ada di dalam lingkaran dibagi dengan jumlah titik yang kita keluarkan dikali dengan luas total bidang. Luas total bidang itu adalah kotak ini, luas total kotak ini. Jadi kan nanti jadinya seperti persen ya. Jadi titik yang ada di dalam lingkaran dibagi dengan titik total kan dapatnya berupa persen, bisa dianggap persen, nanti dikalikan dengan luas total atau luas dari kotak ini. Mungkin teman-teman bilang atau mungkin di dalam pikirannya, kenapa kan kita dalam saya membuat lingkaran ini pasti kan saya tahu ya bagaimana bentuk dari bendanya, apa persamaan dari bendanya itu. Kenapa kita tidak mencarinya secara misalnya kalau cukup mudah atau mungkin bisa kita selesaikan dengan tangan, kita bisa selesaikan secara analitik. Atau mungkin kalau agak susah, bisa kita selesaikan secara numerik. Kenapa kita tidak selesaikan secara numerik atau mungkin ya pakai modul atau mungkin pakai modul yang sudah ada, pokoknya yang sudah ada lah gitu. Pakai MATLAB, matematika dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak lakukan itu? Ya karena di dimensi yang mungkin di 2 atau dimensi 3 gitu ya. Dan itu masih mudah. Tapi kalau bagaimana sampai dimensinya sampai 6 misalnya. 6 dimensi atau mungkin 12 dimensi gitu. Kan susah. Mungkin teman-teman tanya lagi, masalah apa yang sampai perlu 12 dimensi atau mungkin 6 dimensi. Misalnya ada dua partikel misalnya, dan partikel itu masing-masing punya dimensi x, y, z, posisi, dan juga ada dimensi kecepatan Vx, Vy, dan Vz. Kalau satu partikel ada 6, dua partikel ada 12. Dan itu memang bukan permasalahan yang sehari-hari dan bukan permasalahan yang sering kita jumpai. Atau mungkin kalau teman-teman masuk pada jurusan tersebut yang berkutat dengan hal itu, kita akan menjumpai permasalahan yang berdimensi banyak. Jadi simulasi Monte Carlo ini menang ketika kita dihadapkan dengan persoalan yang dimensinya tinggi. Seperti itu. Nanti kita akan bahas juga
Pertama, tapi sebelum itu kita ingin mendapatkan ide, kita ingin mendapatkan intuisi. Sebenarnya cara kerja simulasi Monte Carlo ini bagaimana? Jadi kita ingin menghitung luasan lingkaran ini. Jadi, pertama kita akan menghitung banyaknya titik yang ada di dalam lingkaran. Pertama, kita import modul kita. Jadi di NumPy ada submodul namanya modul random. Jadi dia mengenerate bilangan random. Tapi yang kita butuhkan adalah uniform. Jadi uniform ini dia akan mengenerate atau membuat bilangan random pada interval yang kita inginkan. Kita pilih berapa banyak bilangan yang kita mau misalnya. Ya. Dan juga kita siapkan berapa titik yang sudah ada di dalam lingkaran. Seperti itu. Misalnya, berarti kalau mula-mula titiknya 0 ya berarti. Terus kita buat for loop, ya terserah sih, while juga, nggak apa-apa, yang penting loop. Range n adalah berapa banyak titik yang kita mau. Terus karena ini masalahnya ada pada 2 dimensi, maka kita cuma butuh apa? X dan Y. Sintaksnya dia kita bentuknya tuples. Pasti teman-teman tahu dan harus tahu tuples. Uniform dari berapa sampai berapa. Jadi intervalnya dari berapa sampai berapa. Kalau kita lihat sebuah lingkaran di sini ya, walaupun saya buat ini dia ini radiusnya dua satuan dan berada pada titik pusatnya ada di 2,2. Nah, tapi kalau kita ingin menghitung luasnya biar mudah, kita anggap dia di titik 0,0 dan nanti berarti kan rentang X dan Y-nya itu dia dari -1, rentangnya dari -1 sampai 1, ya kan? Untuk yang ini sama, ya kita klik. Jadi setiap 1 kali putaran kita punya 2 pasang bilangan random. Terus kita beri syarat, kita buat syaratnya, if jika kita masukkan persamaan lingkarannya kurang dari 1, maka poin kita atau data banyak titik kita tambah 1. Pasti teman-teman paham ya, maksudnya sintak plus sama dengan itu. Ini sama dengan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman yang tidak familiar, nah ini sama saja seperti itu. Sekarang kita sudah punya titik-titik kita. Kita mau lihat kira-kira berapa titik kita ya. Poin kontrol enter. Ternyata ada 801. Dan dia setiap kali kita run lagi ya, 779, 788, 786. Kenapa berbeda-beda? Ya karena kita mengenerate dari titik-titik itu adalah titik-titik yang random, titik-titik yang acak. Seperti ini ya. Jadi lingkaran kita ini, kalau kita run sekali lagi, maka sebenarnya dia mengeluarkan pola yang berbeda karena dia berasal dari bilangan-bilangan acak ya.
Biar kelihatan saya ubah titiknya jadi 100. Misalnya seperti ini ya, kita run lagi. Dia akan berubah-ubah. Ya karena setiap kali kita menjalankan program, titik randomnya atau titiknya itu dia tidak sama karena namanya juga random kan ya. Ya, seperti itu. Lalu kita kan sudah tahu berapa banyak titik yang kita punya. Sekarang kita mau melihat areanya itu berapa atau luasnya berapa area. Oke, sama dengan jangan lupa ubah titik kita menjadi float. Float dibagi dengan float juga n. Jadi banyaknya titik yang ada di dalam lingkaran dibagi dengan jumlah titik keseluruhan yang kita pakai. Dikali dengan berapa? Jadi kalau di kasus kita yang ini, perhitungan kita, dia dari sini tuh dia negatif 1 ke 1. Terus dari Y-nya itu dari negatif 1 ke 1 juga. Berarti kan rentang dari min 1 ke 1 berarti 2, dan min 1 ke 1 yang atas itu berarti juga 2. Berarti luas totalnya apa namanya? Luas persegi misalnya. Luas persegi sama dengan 2 kali 2 kali 2 guys. Seperti ini, luas persegi. Terus kita lihat hasilnya, area. Kita dapat 3,14, 3,224, 3,13. Jadi dekat. Biar kita punya bandingan, kita lihat hasil analitiknya, area analitik misalnya, boleh analitik. Berarti kan PR kuadrat ya. Berarti kita 6 pi pi dikali R, R-nya adalah 1 dikuadratkan berarti kan sama dengan 1 juga. Berarti tidak perlu kita tulis ya, tapi bukan berarti kalau tidak perlu kita tulis kita areanya sama dengan pi itu enggak, tapi karena R-nya sama dengan 1 dikuadratkan juga 1 berarti sama. Kita print area dan gini misalnya, area analitik. Kita lihat. Nah, jadi hampir sama ya, dan akan semakin tepat kalau kita menggunakan titiknya itu semakin banyak. Misalnya sekarang kita pakai 1000, kita pakai 10.000 misalnya, kita pakai 100.000, kita pakai 1.000.000. Ya, semakin banyak semakin lama. Kita pakai 10 juta misalnya, dan semakin banyak titik yang kita gunakan, ya relatif mendekati ya, walaupun memang pasti tetap ada fluktuasi ya, atau agak ada naik turunnya seperti itu. Jadi saya dilihat, dan tentu pemakaian banyak titiknya digantungkan dengan permasalahan kita ya. Kalau kita mau misalnya errornya 1% tidak apa-apa ya, titiknya tidak perlu banyak-banyak. Kenapa kalau titiknya banyak-banyak? Lihat yang terjadi dengan program kita. Jadi dia prosesnya akan lebih lama seperti itu. Jadi ya saya nggak mau sampai selesai kelamaan. Maka saya selesaikan, kita cukupkan di 10.000 titik. Misalnya saya cukup dengan error yang seperti ini. Teman-teman pasti tahu rumus error adalah nilai mutlak dari hasil analitik dikurangi dengan percobaan dibagi dengan hasil analitik.
Bentar, kita kurung 2 kali. Sudah, betul. Apakah kurungnya kebanyakan? Ini pas. Tambahkan 1 tab. Apa ini? Oh, itu. Nah, ini adalah yang paling bawah, itu adalah error kita. Error yang kita dapatkan. Kalau misalnya titiknya sekedar 100 ya, berarti errornya cukup tinggi ya. 0,03. Ya, seperti itu. Ada kali 100-nya kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa sih. Kita juga dapat idenya ya. Dapat idenya. Seperti itu. Jadi, titik semakin banyak ya, semakin bagus. Nah, itu. Intinya dari simulasi Monte Carlo adalah seperti itu. Nanti kita, kalau di ini ya, dalam kita menentukan luas, kita punya persamaannya, kita tentukan, kita buat di mana titik-titik itu random ya. Dari, kalau di sini, dari persamaan ini, tadi kita dapat bahwa lingkaran itu kan dia X-nya dan Y-nya itu dari min 1 sampai 1. Dan ya X, Y-nya juga ya. Dari min 1 dan 1, maka kita pilih random dari min 1 sampai 1, terus kita cek apakah bilangan atau titik random itu ada di dalam lingkaran kita atau tidak. Kalau ada ya kita tambahkan 1. Kalau enggak ya kita bisa tambahkan elif, else, atau enggak juga enggak perlu sih sebenarnya. Terus setelah itu kita luas persegi itu adalah wadahnya kita, mejanya kita itu berapa, area adalah titik yang ada di dalam lingkaran dibagi dengan titik yang kita pakai total dikali dengan luas persegi, ya sudah kita dapat hasilnya seperti itu. Kalau untuk 3 dimensi bagaimana? Sama persis. Yang membedakan hanyalah ya berarti ya persamaannya lebih beda ya berarti. Maka kita perlu X, Y, dan Z. Sama dia rentangnya dari min 1 sampai 1, ada 3. Dan juga persamaannya juga beda. Maka persamaannya ada X kuadrat, Y kuadrat, ditambah Z kuadrat. Sama kita cek apakah titik itu ada di dalam bola kita atau bidang 3 dimensi kita atau tidak. Kalau ada, kita tambahkan 1. Lalu total areanya tadi kan persegi, karena sekarang 3 dimensi, maka areanya bukan area sekarang ya, berarti volume ya. Total area, volume ya harusnya ini, volume. Tapi nggak apa-apa. Ini harusnya volume, tapi nggak apa. Volumenya jadi 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 ya, S kali S kali S. Lalu area dari yang kita ingin cari sama persis titik yang kita punya dibagi dengan titik total dikali dengan total volume. Ini kita dapat hasil numerik kita, hasil perhitungan kita adalah 4,18960. 18960 satuan. Dan juga hasil analitiknya adalah 4,18879 satuan kuadrat. Jadi cukup bagus ya kita dalam mencari luasnya, volume. Di sini saya pakai 100.000 titik. Lalu sama kalau di 4 dimensi bagaimana? Ya tinggal kita hitung ya sebenarnya. Sama persis, cuma di bidang 4 dimensi. Nanti ada W, X, Y, dan Z. Nanti di contoh ini kan saya pakai bola ya, bola di 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Kalau misalnya bentuk-bentuk lain ya tentu bisa juga, tapi tentu persamaannya yang beda. Nah, seperti ini kalau kita mencari dengan integral numerik atau apalagi analitik ya lebih susah, itu akan pasti cukup sulit.
dalam ya mencari hasilnya seperti itu. Tapi dengan simulasi Monte Carlo kita bisa dengan mudah, ya relatif mudah dalam mengestimasi volumenya. Total areanya tadi waktu di 3 dimensi adalah S pangkat 3, sekarang adalah S pangkat 4. Dan total areanya secara analitiknya adalah volume bola pada 4 dimensi itu adalah setengah Pi kuadrat dikali R pangkat 4. Maka kita dapat hasil numeriknya adalah 4,9 dan hasil analitiknya adalah 4,9. Jadi seperti itu adalah cara atau salah satu implementasi teknik Monte Carlo atau simulasi Monte Carlo dalam mencari luas atau mencari volume dari suatu bidang atau bangunnya seperti itu. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.